Ya, sorotan kali ini akan mengulas seorang dokter spesialis kandungan di Manado, Sulawesi Utara yang harus merasakan hidup di balik jeruji besi setelah Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 10 bulan penjara. Vonis tersebut diberikan kepadanya setelah tudingan malapraktik yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pasien. Mencuatnya kasus pidana Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani dalam kasus malapraktik terhadap korban Julia Francisca Makate masih belum menemukan titik terang. Dukungan terhadap Dr. Ayu datang dari ratusan dokter di sejumlah daerah. Bahkan, bentuk keprihatinan tersebut diungkapkan dengan mengenakan pita hitam. Kasus tersebut bermula dari ditahannya Dr. Ayu oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejak 8 November lalu. Tahun 2010, Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani bersama dua rekannya, Dr. Hendri Simanjuntak dan Dr. Hendri Siagian, diduga melakukan malapraktik terhadap korban Julia Francisca Makate. Saat itu korban sedang hamil anak keduanya. Ia masuk ke RS Dr. Kando Manado atas rujukan puskesmas dan didiagnosis sudah dalam tahap persalinan pembukaan 2. Namun, setelah dilakukan operasi, Julia meninggal dunia akibat masuknya udara ke jantung atau dikenal di dunia medis dengan emboli udara. Tolong benar-benar dipahami secara arif dan bijaksana bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita pertimbangkan dan kita lihat. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu merupakan keputusan maksimal yang dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Di tingkat pengadilan negeri, Dr. Ayu dan dua rekannya dinyatakan tidak bersalah. Namun, setelah proses hukum yang panjang, ia diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 10 bulan penjara. Putusan Mahkamah Agung tersebut pun mendapat tanggapan dari keluarga korban. Ya, kita kira itu putusan ini kan bukan dari keluarga kan, ini dari Mahkamah Agung. Jadi kira mau bela bikin bagaimana ya? Untuk orang mau bela itu untuk orang kan cuma 10 bulan tuh ancaman penjara 10 bulan. Tapi kalau kita punya anak langsung eksekusi mati bagaimana, dan kalau itu bagi para penegak hukum kami berterima kasih karena itu menandakan satu keseriusan dari penegak hukum yang sudah menangkap satu dokter itu. Namun kami kurang berharap ke depan dua itu akan tertangkap lagi. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menanggapi keras hal ini. IDI mendesak Mahkamah Agung untuk segera bertindak atas peninjauan kembali terkait status hukum Dr. Dewa Ayu. Jadi kami mungkin harus mendesak agar segera PK, kemudian tetap kita akan membangun opini bahwa dokter itu tidak bisa dikriminalisasi, dan dokter apabila telah mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan hati-hati, sesuai dengan standar profesinya, standar operasional prosedurnya, maka tidak boleh dihukum. Karena perjanjian antar dokter dengan pasien adalah perjanjian upaya, bukan perjanjian hasil. Sejak ditahan di Rutan Malendeng, Sulawesi Utara, Dr. Ayu dan keluarganya semakin tertutup. Dr. Ayu hanya memberikan pernyataan pada selembar kertas. Dan kini, vonis penjara terhadap Dr. Ayu terus menuai kontroversi berbagai pihak. Tim TV One mengabarkan. Kasus Dr. Ayu menimbulkan polemik baru seputar pidana bagi dokter yang ditakutkan akan membuat dokter ragu dan takut bertindak di situasi darurat. Ya, pengamat hukum menilai untuk memidanakan dokter, jaksa harus menunjukkan bukti bahwa kematian korban adalah akibat kelalaian dokter. Vonis penjara terhadap Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani serta dua rekannya, Dr. Hendri Simanjuntak dan Dr. Hendri Siagian, membuat ratusan rekan sejawatnya di berbagai daerah menyuarakan protes. Mereka menganggap putusan hukum terhadap Dr. Ayu dan kawan-kawan sebagai kriminalisasi terhadap profesi dokter.
Begitu santernya kontroversi pidana terhadap Dr. Ayu, sampai-sampai Menteri Kesehatan pun angkat bicara dan yakin tidak ada malapraktik dalam kasus Dr. Ayu. Menkes khawatir peristiwa ini akan berdampak negatif dan membuat dokter menjadi takut untuk menangani pasien kritis. Begitu juga pemeriksaan bahwa semua standar sudah dilaksanakan, atau semua tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar. Jadi jelas bahwa di sini tidak ada malpraktek, tidak ada kesengajaan untuk membunuh seorang pasien. Tidak ada dokter yang mau membunuh seorang pasien. Tetapi kalau saya dengar begini, bisa-bisa kalau ada pasien gawat, kita mendingan tidak bikin apa-apa, ya, karena takut nanti dikira malpraktek. Namun bagaimana pidana terhadap dokter ini dilihat dari sudut pandang hukum? Kalau kasus ini mau dimasukkan ke dalam pidana, itu harusnya jaksa harus membuktikan apa penyebab dari kematian. Apakah karena kelalaian, apakah memang bahwa itu adalah suatu akibat dari tindakan medik yang seharusnya memang terjadi. Dokter manapun, siapapun, kapanpun, itu akan sama. Tapi ini kan nggak diotopsi. Jadi jaksa tidak bisa membuktikan penyebab kematian. Menurut Wila, Dr. Ayu dan dua rekannya yang terkena vonis pidana dapat melakukan peninjauan kembali dengan syarat tertentu. Pengadilan itu bisa menangguhkan penahanan ini. Kan ini pelaksananya itu kejaksaan kan. Nah, agar dilakukan karena akan melakukan peninjauan kembali. Nah, untuk peninjauan kembali ini kan harus ada novum, bukti baru. Ya, apa yang harus dilakukan oleh para dokter ini? Yaitu tentunya melakukan lagi satu investigasi lagi, ya, meskipun ini sudah beberapa tahun kan, karena kekurangan bukti dari jaksa tentang forensik kan. Jadi kan ada POGI. Nah, POGI ini kan tentunya bisa membentuk tim ke Manado. POGI sendiri akan menempuh segala langkah untuk memenangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Lalai seorang dokter itu pembuktiannya hanya bisa dilakukan oleh profesi. Kenapa? Hakim pasti tidak paham. Yang boleh hakim mendengarkan pendapat profesi. Apa itu pendapatnya? Pertama adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Yang kedua, saksi ahli. Memang seringkali kami MKEK dan saksi ahli itu dituduh bahwa kami selalu bekerja sama membela teman. Itu tidak benar, saya kasih tahu. Sama sekali tidak benar. POGI pun berencana menggelar aksi keprihatinan nasional pada 27 November dalam bentuk tidak berpraktik rutin, namun tetap melayani kasus-kasus darurat. Tim TV One mengabarkan. Rumah bersih dipegain aja. Besi baja merupakan salah satu industri yang diprioritaskan pemerintah untuk dikembangkan. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan industri ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Sektor ini juga memiliki prospek investasi yang sangat baik karena adanya kebijakan pemerintah mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Saat nyeri sendi terjadi berulang-ulang di tempat yang sama, oleskan Joint Fit Roller Gel. Dengan glukosamin dan nanoteknologi menjadikan partikel lebih kecil. Joint Fit, jauhkan nyeri dari sendi. Kombevan. Inovasi rasa
wujud cinta mi sedap, ciptakan damai dalam rasa mi sedap, satukan rasa mi sedap, nyatukan Indonesia, mi sedap satukan rasa. Dari dulu, saya minum pil kita. Kalinu, ya pil kita. Pil kita pilihan saya. Buat kita, ya pil kita. Dari generasi ke generasi. Pil kita selalu jadi pilihan hingga kini. Otak lewat tulang gusi. Yo, pil kita. Persiapkan diri Anda sedini mungkin untuk mengikuti seleksi masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Mas tentara itu tidak bayar. Ya, selama pendaftaran dan selama pendidikan ditanggung oleh negara. Apabila lulus, adik dapat berkarir, dan apabila berprestasi, adik dapat meraih pangkat tertinggi. Setiap prajurit TNI diberikan kesempatan untuk bertugas dan melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri. Kali ini pasti dapat. Apapun demi pucuk. Pucuk! Saya makannya. Saya! Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Membersihkan diri yang paling modern. Jika tidak bersih, kami jamin uang kembali. Pertama, semprotkan produk ke bagian tubuh yang akan dibersihkan. Lalu digosok pelan-pelan pada bagian leher, lengan, kaki, juga dada dan wajah. Langsung mengeluarkan kotoran dari tubuh dengan cepat dan tuntas. Mineral peeling mengandung bahan mineral alami, menjadikan kulit bersih dan lebih segar. Kulit jadi lentur, sehat, dan mudah dirias. Potong harga. Jika pesan mineral peeling sekarang juga, Anda akan mendapatkan potongan harga 50%. Ya, setengah harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Pesan sebanyak-banyaknya. Kapan lagi Anda bisa mendapatkan potongan harga sampai 50%? Hanya 350 ribuan per paketnya. Dapat digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Hanya dengan mandi tidak dapat membersihkan badan dengan sempurna. Bahkan dapat menyumbat pori, kulit jadi kasar, membuat sulit dirias. Awas, ini dapat menimbulkan flek dan jerawat. Rasanya nyaman dan sejuk. Buktikan sendiri. Gunakan mineral peeling sebelum berendam. Semprotkan produk, kemudian mulai digosok-gosok. Mandi bersama anak-anak juga sangat santai dan efektif. Kulit menjadi sehat dan cantik. Wajah akan tampak lebih segar. Betis kasar juga menjadi cerah dan segar. Tumit yang kasar akan menjadi lebih halus. Dapatkan paket khusus produk Korea ini. Untuk badan kami beri 3 botol, gratis 1 botol lagi. Untuk kulit wajah kami berikan gratis 2 tabung gel. Sangat mudah dan cepat. Anda dapat membersihkan di bagian tubuh manapun yang sulit dibersihkan. Potong harga. Jika pesan mineral peeling sekarang juga, Anda akan mendapatkan potongan harga 50%. Ya, setengah harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Pesan sebanyak-banyaknya. Kapan lagi Anda bisa mendapatkan potongan harga sampai 50%? Hanya 350 ribuan per paketnya. Dapat digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Gunakan Cosby Mineral Peeling sekarang juga. Ingat, kesempatan ini terbatas. Jangan sampai ketinggalan. In sports, you can lose bodily fluids easily. Drink UC 1000 lemon water or orange water. A supplement drink with electrolytes and 1000 mg of vitamin C. Dengan ekstrak biji kopi yang memberikan energi, Ponsmen menciptakan Energy Charge baru. Mengangkat kotoran dan minyak. Langsung membuat wajah cerah, berenergi. Energy Charge baru dari Ponsmen. Get recharge. Kami masih menyoroti kasus Dr. Ayu, pemirsa meninggalnya Julia Francisca Makate saat persalinan diduga akibat keadaan medis yang dinamakan emboli udara. Ya, apa itu emboli udara dan seberapa besar dampaknya bagi ibu hamil? Berikut kabarnya untuk Anda. Kasus dugaan malpraktik terhadap Julia Francisca Makate saat persalinan diduga akibat masuknya udara ke jantung atau dikenal di dunia medis dengan emboli udara. Mungkin sebagian dari Anda baru mengetahui gangguan kehamilan akibat emboli. Lalu, apa itu emboli?
Apa itu emboli? Emboli itu adanya benda yang mengalir di dalam darah. Harusnya di dalam darah yang boleh mengalir ya darah. Nah, kebetulan benda ini yang mengalir adalah udara. Udara itu mengalir, akhirnya dari seluruh tubuh masuk ke bilik kanan jantung. Di bilik kanan jantung itu udara yang cukup banyak, pada bedah mayat saya lupa persis setengah liter atau 1 liter. Yang mengakibatkan stuck, berhenti peredaran darah itu. Tertahan oleh udara itu. Nah, itulah rupanya yang menyebabkan gejala-gejala awal ketika dilakukan sayatan, udah hitam. Tadinya nggak kenapa-napa, mengapa tiba-tiba terjadi gawat janin atau perburukan pada si ibu. Itulah emboli. Ada 2 jenis emboli, yakni emboli air ketuban dan emboli udara. Emboli air ketuban terjadi bila ada pembukaan pada dinding pembuluh darah. Imbasnya, air ketuban masuk ke pembuluh darah dan menjalar ke peredaran tubuh. Hampir sama dengan emboli air ketuban. Emboli udara memiliki ciri khas sama, yaitu masuknya gelembung udara ke pembuluh darah. Pasokan oksigen ke seluruh tubuh pun terhambat. Yang berbahaya jika gelembung udaranya sampai ke jantung dan paru-paru. Akibatnya bisa fatal, bahkan kematian. Dan kondisi emboli udara lah yang dialami pasien Julia Francisca Makate saat persalinan yang dibantu oleh Dr. Dewa Ayu. Direncanakan pada awalnya adalah persalinan normal atau persalinan pervaginal. 8 jam kemudian 8 jam dalam observasi. Jadi supaya difahami bukan pembiaran. Karena untuk bersalin itu perlu waktu. Pasien ingin mengejang. Didiagnosis sebagai telah tercapai kala 2. Dipimpin mengejang. Setengah jam bayi tidak lahir. Bahkan timbul tanda-tanda gawat janin. Banyak tanda-tanda gawat janin. Salah satunya pada pasien ini timbulnya mekonium. Mekonium adalah keluarnya feses bayi ketika bayi masih di dalam perut. Pada presentasi janin letak kepala, mestinya nggak boleh kelihatan mekonium itu. Ini ketahuan ada itu. Maka diputuskan untuk melakukan seksio cesaria. Sito. Apa itu seksio cesaria sito? Seksio cesaria atau bedah sesar yang dilakukan dalam kondisi emergency. 2 jam kemudian operasi kita mulai saat insisi keluar darah. Insisi itu sayap permulaan. Harusnya darahnya merah. Ini darahnya kehitaman. Lahir bayi 4100 dengan nilai Apgar 1 dan 4. Pasca operasi pasien terus memburuk. Dan 20 menit kemudian pasien meninggal. Emboli bukanlah kondisi yang bisa diprediksi. Tidak ada faktor resiko yang menyatakan bahwa ibu hamil lebih rentan menderita emboli dibandingkan yang lain. Peluang hidup ibu yang mengalami emboli pun hanya 5%. Kendati begitu, hampir 75% ibu yang hidup mengalami cacat seumur hidup atau stroke. Emboli sebenarnya dapat dihindari. Sedapat mungkin lakukan proses kelahiran normal, karena semakin sedikit pembuluh darah yang luka atau sobek, semakin kecil resiko menderita emboli. Tentu saja untuk menjalani proses kelahiran normal, ibu hamil harus rajin memeriksakan kandungan sesering mungkin mendekati hari kelahiran. Kemudian konsultasikan dengan dokter kandungan proses kelahiran apa yang sebaiknya dijalani. Tim TV One mengabarkan. Ya, di Indonesia pemirsa, vonis penjara terhadap dokter masih menuai pro dan kontra. Namun tidak demikian di luar negeri. Di Amerika Serikat, sejumlah dokter harus mendekam di balik jeruji akibat menyalahi kode etik di dunia kedokteran. Vonis pidana terhadap dokter yang terbukti melakukan kesalahan dalam prosedur pelayanan medis telah sering dijatuhkan hakim di Amerika Serikat. Baru-baru ini, 20 November lalu, Dr. Jose Katz dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara.
Profesor berusia 69 tahun yang cukup dikenal di New Jersey ini terbukti melakukan penipuan dengan memberikan diagnosa palsu terkait penyakit jantung. Katz kemudian meminta pasien melakukan serangkaian tes hingga mendatangkan $19 juta atau sekitar 209 miliar rupiah. Akhir Oktober, Dr. Deepak Desai diputus hukuman seumur hidup karena 27 kejahatan kedokteran, termasuk menginfeksi 9 pasiennya dengan virus hepatitis C. Beberapa di antara pasien tersebut meninggal dunia. Yang satu ini harus menjalani hukuman percobaan selama 2 tahun dengan 240 jam pekerjaan sosial. Jason Walker telah bekerja sebagai dokter di klinik yang dibukanya sebelum akhirnya terbongkar bahwa Walker adalah dokter gadungan. Ia tidak pernah menyelesaikan sekolah kedokteran dan menggunakan dokumen palsu untuk program masternya. Kasus yang paling terkenal barangkali adalah Conrad Murray. Murray yang dinyatakan bertanggung jawab atas meninggalnya sang legenda pop Michael Jackson dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Namun karena berkelakuan baik, pria yang izin medisnya telah dicabut ini hanya menjalani 2 tahun penjara dan telah dibebaskan pada 28 Oktober yang lalu.